Kemarin aku habis nonton film India berjudul Maharaj. Film ini tayang pada tahun 2024, menceritakan tentang seorang jurnalis bernama Karsandas Mulji, yang nanti akan aku sebut Karsandas aja sesuai dengan di film. Jadi, Karsandas ini seorang jurnalis muda yang berani melawan pemuka agama di sana yang sangat-sangat dipuja. Tapi, Maharaj ini punya ajaran yang dinilai menyimpang atau sesat lah. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Naili Rifah. Jadi film Maharaj ini mengambil latar belakang tahun 1860 di India, tepatnya di kota Bombay atau saat ini disebut Mumbai. Tokoh utama dalam film ini itu ada Karsandas Mulji dan juga Maharaj. Jadi si Karsandas ini seorang penulis muda yang punya pemikiran yang cukup idealis, punya pemikiran yang berbeda dari kalangan masyarakat pada umumnya, dan juga Maharaj seorang pemimpin tokoh sekte bernama Pushtimarth Vaishnav. Jadi sedari muda Karsandas ini memang sudah punya pemikiran yang berbeda. Dia sering bertanya tentang hal-hal yang diajarkan oleh agamanya, tapi pemikiran berbeda ini dianggap sebagai suatu pembangkang atau dia dianggap tidak taat dan juga dianggap aneh. Jadi dia sempat dikucilkan bahkan di keluarganya sendiri. Tapi semakin bertambahnya usia, Karsandas semakin sadar kalau si Maharaj ini punya ajaran-ajaran yang sesat. Salah satunya adalah dia menerima sumbangan atau menerima sedekah dari pengikut-pengikutnya untuk keuntungan dia pribadi. Jadi dia merasa kalau misal persembahan itu untuk dirinya karena dirinya adalah keturunan dewa. Terus yang gila adalah dia membuat tradisi di mana seorang wanita yang akan menikah harus melakukan pemujaan, yaitu tidur dengan si Maharaj ini. Jadi dia akan memilih wanita yang dianggap mungkin menarik. Terus pada saat prosesi itu orang bisa menonton dengan membayar sejumlah uang. Jadi kalian bayangin si wanita yang polos ini dimanfaatkan, dieksploitasi, lalu dipertontonkan seperti itu, dan juga dia mengambil keuntungan lain dengan menjual tiket-tiket pemujaan itu. Aneh banget sih, please. Dan yang bikin sedih adalah tunangan Karsandas juga menjadi korban dari pemujaan ini. Sampai akhirnya tunangan Karsandas juga menghilangkan nyawanya sendiri. Sedih banget sih. Dan dari kejadian ini akhirnya Karsandas membulatkan tekad untuk menguak atau melawan si Maharaj dan juga membongkar fakta supaya orang-orang sadar dan tidak ada lagi korban yang mengalami hal serupa. Sebenarnya kalau dari alur film ini tidak terlalu berat, justru kayak sinetron kalau aku bisa bilang, karena di konflik-konflik yang seharusnya mencekam tidak terasa begitu mencekam, dan juga kelicikan-kelicikan Maharaj juga tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu menyudutkan si Karsandas ini. Jadi mungkin eksekusinya masih kurang greget gitu, jadi kayak gak yang menyayat hati banget. Bahkan waktu si tunangan Karsandas menghilangkan nyawanya juga tidak begitu terasa kesedihan atau penyesalan. Jadi kalau dari filmnya sendiri aku rate 3,5/5. Nah, tapi lebih gongnya adalah film ini terinspirasi dari kisah nyata, yaitu salah satu kasus di India yang cukup besar dan merubah dunia pers pada saat itu. Kasus ini diberi nama kasus fitnah Maharaj atau yang biasa disebut Maharaj Libel Case pada tahun 1862. Nah, jadi tokoh asli Karsandas Mulji ini lahir di Bombay atau sekarang namanya Mumbai pada tahun 1832, dan saat ini dia dikenal sebagai
wartawan, penulis, dan juga tokoh reformasi India. Nah, sebenarnya Karsandas ini tidak terlahir di keluarga bangsawan, melainkan lahir dari keluarga kasta dagang kapol, yang artinya mereka adalah kelompok dagang tradisional yang berakar dari wilayah Gujarat, India. Dan secara tradisional dia tergolong ke dalam kasta Waisya. Nah, meskipun sederhana, keluarga Karsandas itu peduli dengan pendidikan dan juga literasi. Bahkan dia juga lulusan dari LP Stone College, sebuah perguruan tinggi yang memiliki banyak aktivis reformis lainnya. Kalau aku baca, kampus ini juga merupakan salah satu kampus tertua di India. Karsandas juga aktif terlibat dalam organisasi Gujarati Gna Prasarak Mandali yang fokus menyebarkan pengetahuan, pendidikan, juga pengangkatan isu-isu sosial. Nah, awalnya nih Karsandas mengikuti Pushti Marg atau salah satu sekte Hindu yang sangat terkenal pada abad 19 di India bagian barat, di mana para pemimpin religiusnya atau yang disebut Maharaj dipandang sebagai figur setengah ilahi yang hidup. Jadi emang sangat-sangat dipuja. Dikutip dari berita The Better India, para Maharaj ini memiliki kekayaan serta kekuasaan yang sangat besar sehingga mereka memiliki banyak pengikut. Nah, di balik kekuasaan yang sangat besar itu mulai muncul nih rumor-rumor yang tidak sedap. Jadi para Maharaj ini dianggap memiliki perilaku seksual yang tidak pantas dan juga menyalahgunakan posisi untuk melecehkan beberapa pengikut perempuannya. Jadi mulai banyak nih orang-orang yang mempertanyakan moralitas mereka. Karena hal inilah Karsandas mulai menulis surat kabar ke Anglo-Gujarati bernama Rajgoftar. Hingga pada tahun 1855, Karsandas mulai membuka majalah mingguan berbahasa Gujarati bernama Satya Prakash. Jadi majalah mingguan ini ditujukan untuk menyampaikan pemikirannya tentang reformasi sosial dan juga kritik terhadap tradisi yang dipandang tidak masuk akal. Tujuan Karsandas membuka Satya Prakash ini yaitu membuka diskusi tentang akal sehat dan juga menentang tahayul, mendukung pendidikan perempuan, mendukung hak untuk menikah kembali untuk para janda, dan juga menentang ajaran-ajaran agama yang dianggap tidak logis. Nah, sebenarnya Karsandas pernah diusir dari rumah oleh bibinya sendiri karena pemikirannya dianggap kontroversial dan juga tabu. Bahkan ia juga sempat dikucilkan oleh masyarakat karena dia pergi melakukan perjalanan ke luar negeri. Karena melakukan perjalanan atau kalian pergi melancong ke luar negeri itu dianggap tabu pada saat itu. Jadi nggak bisa nih kalian menjadi travel vlogger atau punya hobi traveling tuh nggak bisa. Tapi Karsandas juga tidak menyerah dan dia terus menyuarakan eksploitasi yang terjadi atas dasar agama. Hingga akhirnya tulisan yang dipublish ini mulai meledak dan menjadi sorotan. Pada tahun 1861, Karsandas Mulji mulai menulis artikel berjudul Hinduwono Asal Dharma Anehalna Pakandimato, yang berarti agama sejati orang Hindu dan pendapat heterodoks masa kini, di mana ia secara terbuka menuduh Maharaj terlibat hubungan seksual dengan pengikut wanita mereka di atas dasar ketaatan terhadap kepercayaan. Lalu si Maharaj yang merupakan pemimpin sekte melakukan penggugatan terhadap Karsandas atas dasar fitnah dengan tuntutan uang sebesar 50.000 rupiah. Gugatan ini akhirnya sampai ke persidangan dan akhirnya diberlangsungkanlah persidangan di Pengadilan Tinggi Bombay. Disaksikan ribuan orang secara langsung proses persidangan dari awal sampai akhir. Tidak hanya soal penyimpangan agama yang dibahas di pengadilan ini, beberapa dokter juga memberikan kesaksian bahwa si Maharaj sempat dirawat akibat penyakit menular seksual atau sifilis. Dan ada beberapa saksi wanita yang menceritakan dugaan eksploitasi yang dilakukan Maharaj terhadap mereka. Di antara saksi dari korban nih, pihak Karsandas juga didukung oleh ilmuwan, cendekiawan yang mereka membawa bukti atau membandingkan ajaran Maharaj yang menyimpang itu dengan teks-teks dari ajaran agama Hindu lain. Setelah proses persidangan yang cukup lama, kurang lebih 1 tahunan, hingga akhirnya pada tanggal 22 April tahun 1862, hakim memutuskan bahwa Karsandas Mulji terbebas dari tuduhan fitnah. Pengadilan juga menolak klaim Maharaj dan menyatakan bahwa tuduhan Karsandas bersifat moral dan bukan sekedar serangan individual. Karsandas pun akhirnya diberikan kompensasi sebesar 11.500 rupiah karena ia telah menanggung biaya hukum yang besar selama masa persidangan ini. 9 tahun kemudian, Karsandas Mulji meninggal pada tahun 1871.
Tapi meskipun begitu, ia dikenang sebagai jurnalis dan juga reformasi sosial yang berani melawan korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan agama. Kemenangan Karsandas Mulji ini juga dianggap sebagai titik balik kebebasan pers yang ada di India. Nah, kalau dibandingkan dari kisah nyata dan juga di film kurang lebih sama, cuman emang aku cukup kesulitan mencari detail-detail proses persidangan seperti apa dan juga detail waktu yang ada karena beberapa berita yang aku baca itu dari luar negeri dan juga tidak ada riwayat yang cukup detail untuk menceritakan kasus ini. Tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa nonton film ini karena cukup seru. Dan juga fun fact yang memerankan Karsandas Mulji adalah anaknya Amir Khan. Kalau kalian tahu, salah satu tokoh aktor Hollywood yang sangat terkenal. Nah, ini tuh anaknya yang memerankan. Segitu aja video dari aku, semoga kalian suka. Aku tunggu komentar kalian dan juga opini kalian terhadap film maupun cerita ini di kolom komentar. Bye-bye.